Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat GKB, senang dapat berjumpa dengan saudara dalam acara Wasiat Kekal. Wasiat Kekal adalah renungan firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita setiap hari. Saya Pendeta Ji Mahoni dari GKI Philadelphia, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 22 Februari 2025, dengan judul Rela Berkorban, berdasarkan kitab Kejadian pasal 44 ayat 18 hingga 34. Sebelum kita mendengarkan uraian ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, berikanlah Roh Kudus yang akan menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami diberkati dengan kebenaran-Mu pada hari ini. Pakai hamba-Mu sebagai alat yang hidup di dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Allah kami memohon. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 44 ayat yang ke-33. Dengarkanlah firman Tuhan. Sekarang biarlah hamba-Mu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Namun, izinkanlah anak itu pulang bersama saudara-saudaranya. Saudara sekalian, pertikaian antar saudara, antara kakak dan adik adalah hal yang sering terjadi, bukan? Dan kita anggap itu sebagai sesuatu yang wajar, normal. Karena tali persaudaraan, maka sebuah konflik, sebuah keributan, sebuah kecekcokan akan cepat terselesaikan. Bahkan di dalam banyak kasus, seorang saudara rela berkorban demi menolong saudaranya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Yehuda untuk adiknya Benjamin. Kita semua tahu bahwa anak-anak Yakub telah melakukan banyak yang jahat terhadap diri Yusuf. Dan ketika kelaparan melanda seluruh negeri, anak-anak Yakub terpaksa pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Dan inilah momen pertama anak-anak Yakub bertemu kembali dengan Yusuf yang tidak lagi mereka kenali. Tetapi sementara itu, Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Lalu ia berinisiatif untuk membuat sebuah skenario. Skenario berjalan dengan sukses. Benjamin dinyatakan bersalah dan harus menjadi budak di Mesir. Nah, di saat genting seperti ini, Yehuda yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, lalu berinisiatif menggantikan posisi Benjamin menjadi budak bagi Yusuf. Yehuda sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya kelak, tetapi ia rela berkorban menggantikan posisi adiknya. Saudara sekalian, bagaimana relasi kita dengan saudara-saudara kita? Tentu saja kita pernah mengalami suka duka bersama, bukan? Kita pernah cakar-cakaran, pernah tonjok-tonjokan, pernah ribut, tetapi akhirnya rukun kembali. Akan tetapi saudara, pengorbanan apa yang pernah kita lakukan untuk saudara-saudara kita?
Kisah Yehuda pada hari ini mengajarkan pada kita bahwa kita harus peduli dan bahkan rela berkorban untuk saudara-saudara kita sendiri. Pengorbanan ini menunjukkan adanya kerelaan untuk mengalahkan ego pribadi demi kepentingan orang lain. Semoga saja kerelaan untuk berkorban bagi saudara-saudara kita masih ada di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk peduli pada saudara kami, bahkan rela berkorban bagi mereka. Dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Demikianlah perenungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada saudara-saudara yang lain. Tuhan memberkati saudara sekalian.